Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hebat semuanya dan Bapak Ibu guru pendamping yang ada di sekolah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina pada pembelajaran ekonomi dengan materi kali ini adalah jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Mari kita simak selengkapnya. Jurnal pembalik atau biasa dikenal dengan istilah reversing jurnal ya. Pada perusahaan jasa itu adalah tahapan terakhir pada penyusunan siklus akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini materi pembelajaran kita yang pertama adalah pengertian jurnal pembalik. Kemudian yang kedua adalah akun-akun apa saja yang membutuhkan jurnal pembalik. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menyusun jurnal pembalik. Oke. Jurnal pembalik ini dibuat di awal periode tahun berjalan ya. Nah, apa itu jurnal pembalik? Jadi jurnal yang dibuat di awal periode akuntansi sebagai pembalik dari jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya yang memunculkan akun real baru. Ya. Jadi sumber dari jurnal pembalik ini adalah jurnal penyesuaian. Ketika di jurnal penyesuaian ada muncul akun real baru, artinya di pencatatan sebelumnya tidak ada akun itu, tetapi setelah kita membuat jurnal penyesuaian, muncullah akun real itu, maka di awal periode harus dibuatkan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini bukan merupakan suatu keharusan ya, melainkan hanya untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Jadi hanya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan ya. Jadi sebenarnya tahapan terakhir itu adalah penutupan ya, penutupan karena jurnal pembalik ini memang dibuat di awal tahun periode berikutnya ya. Jadi setelah kita menyusun laporan keuangan kemudian membuat neraca saldo penutupan, maka berakhirlah tahapan siklus akuntansi. Nah, ketika kita masuk periode baru, maka untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan, maka perlu kita buatkan jurnal pembalik. Fungsinya apa? Ya, yang pertama untuk memudahkan setiap pencatatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan ya pada awal periode berikutnya. Jadi ketika kita telah membuat jurnal penyesuaian ya pada akhir periode, kemungkinan ada akun-akun yang baru muncul sehingga di awal periode perlu kita buatkan pembalik.
Kemudian untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kekeliruan atau kesalahan pencatatan pada saat melakukan penjurnalan pada periode berikutnya ya. Jadi itu dua fungsi dari jurnal pembalik. Nah, akun-akun apa saja yang memerlukan jurnal pembalik? Ya, ada 4 akun yang biasanya membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama, beban-beban yang masih harus dibayar. Ya. Misalnya listrik, ya, yang masih harus dibayar, gaji karyawan yang masih harus dibayar, tetapi pada akhir periode ternyata belum waktunya karena mungkin perusahaan biasanya membayar gaji di awal tahun, di awal bulan atau mungkin hari Sabtu mungkin ya, seperti itu. Kemudian beban dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka biasa ada beban yang dibayar ya, misalnya sewa tetapi belum jatuh tempo. Kemudian di awal pencatatan ternyata diakui sebagai beban ya, maka otomatis ketika penyesuaian muncullah akun realnya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima ya. Biasa telah selesai dikerjakan tetapi belum diterima penghasilannya ya. Jadi sama seperti piutang. Kemudian pendapatan diterima di muka di mana dicatat sebagai pendapatan jasa ya. Jadi ketika uangnya diterima kemudian dicatat sebagai pendapatan jasa ternyata belum selesai dikerjakan, maka otomatis ada penyesuaian yang memunculkan akun real ya, pendapatan diterima di muka. Itulah akun-akun yang perlu jurnal pembalik. Jadi tidak semua akun membutuhkan jurnal pembalik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, ini berdasarkan dari jurnal penyesuaian yang kita buat sebelumnya. Yang pertama, beban-beban yang masih harus dibayar. Nah, ketika di jurnal penyesuaian kita mencatatnya seperti ini. Ya. Beban misalnya gaji. Ya. Di akhir periode di data penyesuaian mengatakan gaji karyawan belum dibayar. Maka otomatis kita akan membuat penyesuaian beban gaji pada utang gaji. Nah, kalau muncul seperti itu maka perlu kita buatkan jurnal pembalik. Bagaimana jurnal pembaliknya? Dibalik saja ya, namanya jurnal pembalik. Yang di jurnal penyesuaian itu, yang di debit di jurnal penyesuaian itu kita kredit di jurnal pembalik ya, seperti ini. Oke. Mohon maaf, ini harusnya di sini ya, di kolom kredit ya, bukan di, jadi nilainya ini harusnya di kolom kredit. Oke, selanjutnya beban dibayar di muka ya. Ketika kita membuat jurnal penyesuaian seperti ini, sewa dibayar di muka ya. Kemudian di debit, di kredit beban sewa ya. Ini kan berarti ada muncul ini ya, sewa dibayar di muka itu berarti muncul akun real baru ya, karena pada saat pencatatan kita akui sebagai beban, maka harus juga kita buatkan jurnal pembalik. Nah, ini kita balik ya. Tadinya di jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di mukanya di debit, nah di jurnal pembaliknya kita kredit ya. Tuh. Selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, jurnal penyesuaiannya piutang bunga. Jadi bisa juga itu menggunakan pendapatan yang masih harus diterima. Ya, bisa juga menggunakan kata piutang. Misalnya ini bunga yang masih harus kita terima, tetapi belum kita terima, ya, belum kita terima. Nah, pada saat itu kita catat pada jurnal penyesuaiannya
piutang bunganya di debit, kemudian pendapatan bunganya di kredit. Ya mungkin juga dia mau menggunakan akun bunga yang masih harus diterima, boleh. Nah, ketika seperti ini, maka ini juga perlu kita balik. Ya, perlu kita balik. Bagaimana membuat jurnal pembaliknya? Ya, seperti ini. Tinggal dibalik saja. Pendapatan bunganya tadinya di sini di kredit, maka di jurnal pembaliknya itu di debit. Ya. Sementara untuk piutang bunga yang di debit, maka dia dikredit di jurnal pembalik. Oke. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka, di mana pada saat pencatatan di awal, pendapatan itu diakui sebagai pendapatan. Ya. Meskipun mungkin belum selesai kita kerjakan. Jadi ketika di awal pembuatan jurnal itu diakui sebagai pendapatan, maka otomatis ada jurnal penyesuaian yang memunculkan pendapatan diterima di muka. Ya. Sehingga ketika kita buat jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya. Jadi pendapatan jasanya di debit, pendapatan diterima di mukanya di kredit. Nah, ini kan dia muncul akun yang baru, ya. Pendapatan diterima di muka ini adalah akun real, ya, sama seperti hutang, ya, hutang jangka pendek. Nah, ketika muncul ini menjadi akun baru, maka harus dibuatkan jurnal pembalik. Ya, sebaiknya dibuatkan jurnal pembalik di awal periode sehingga nanti tidak muncul lagi pencatatannya. Ya, nanti akan kembali menjadi pendapatan jasa sesuai dengan pencatatan kita sebelumnya di tahun sebelumnya. Ya, cara membaliknya, ya, pendapatan jasanya di jurnal penyesuaian di debit, maka di jurnal pembalik pendapatan jasanya di kredit. Sementara pendapatan diterima di mukanya yang di kredit itu di debit di jurnal pembalik. Ya, seperti itu. Nah, itulah 4 akun tadi ya yang sebaiknya dibuatkan jurnal pembalik di awal periode, ya. Di awal periode, dan cara membaliknya ya seperti itu. Nah, tidak semua jurnal yang ada di jurnal penyesuaian itu dibuatkan jurnal pembalik, ya. Jadi hanya 4 akun ini, itu pun kalau misalnya memang pencatatan di awalnya itu diakui sebagai akun nominal, ya. Jadi ketika di awal diakui sebagai akun nominal, maka di jurnal penyesuaian itu otomatis muncul akun real baru. Ya, sehingga ketika muncul akun real baru, maka perlu kita buatkan jurnal pembalik. Nah, contoh. Ini jurnal penyesuaian, ya. Ada beberapa jurnal penyesuaian, ya. Ada beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, kira-kira dari ke-6 jurnal penyesuaian ini, apakah semuanya membutuhkan jurnal pembalik? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kenapa? Karena tidak semua dari jurnal penyesuaian ini memunculkan akun real baru. Ya, coba kita cek. Yang pertama, beban perlengkapan. Ya. Beban perlengkapan, kemudian ada perlengkapannya di kredit. Berarti perlengkapan pada saat pencatatan ini perlengkapannya diakui sebagai harta, ya, bukan diakui sebagai beban, sehingga yang dicari jurnal penyesuaian adalah bebannya. Ya, sehingga untuk yang pertama ini itu tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka, ya, pada beban sewa. Berarti di pencatatan awal pada saat kita membuat jurnal umum,
sewa ini diakui sebagai beban, ya, diakui sebagai beban, sehingga dibuatkan jurnal penyesuaian untuk diketahui berapakah yang masih menjadi harta, sehingga muncullah sewa dibayar di muka, ya. Dan itu adalah akun real baru, ya. Sewa dibayar di muka ini baru muncul, baru ada ketika kita sudah membuat jurnal penyesuaian. Sehingga untuk jurnal penyesuaian yang kedua ini perlu juga kita buatkan jurnal pembalik. Itu. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, ya. Pada pendapatan jasa. Nah, ini berarti masih ada pendapatan yang harus kita terima, ya, di akhir periode, tetapi belum kita terima, sehingga muncullah akun baru, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Dan itu juga membutuhkan jurnal pembalik, ya. Oke. Kemudian beban gaji pada utang gaji. Nah, ini tadi yang pertama, ya, termasuk beban yang masih harus dibayar, ya. Ternyata ada beberapa karyawan misalnya mungkin yang belum dibayarkan, sehingga di akhir periode masih ada gaji karyawan yang belum dibayar, dan muncullah akun utang gaji. Utang gaji itu adalah akun real yang baru, ya, akun real yang baru. Kemudian yang kelima, beban penghapusan piutang pada piutang. Nah, ini bukan memunculkan akun real baru. Kenapa? Karena piutang di awal sudah ada, ya. Hanya karena mungkin sudah tidak bisa lagi ditagih, sehingga perlu dibuatkan penyesuaian bahwa piutang tersebut dihapus, ya. Sehingga untuk yang kelima itu tidak perlu kita buatkan jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian yang terakhir, pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka. Nah, ini berarti muncullah akun yang baru, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, sepertinya di awal pencatatan, ketika menerima pendapatan dari pelanggan, maka dia akui sebagai pendapatan jasa. Sementara di akhir periode ternyata belum selesai semua dikerjakan, sehingga dibuatkanlah penyesuaian pendapatan jasa di debit, pendapatan diterima di muka di kredit, ya. Sehingga jurnal yang keenam ini juga perlu kita buatkan pembalik. Nah, bagaimana jurnal pembaliknya? Ya, seperti ini. Dari 6 jurnal penyesuaian yang telah kita buat, ternyata ada 4 yang harus kita balik. Yang pertama tadi, sewa dibayar di muka, ya, pada beban sewa. Nah, sehingga di sini kita balik menjadi beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kemudian yang kedua, ya, pendapatan yang masih harus diterima pada pendapatan jasa, itu juga kita balik menjadi pendapatan jasa pada pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, beban gaji, ya, beban gaji pada utang gaji, ya, beban gaji pada utang gaji. Maka di sini kita buat utang gaji pada beban gaji. Ya, harusnya di sini tanggalnya 1, ya. Ya, anggaplah, ya, dia akhir periodenya Juni, berarti di sini 1 Juli. Ya, bukan 30 Juni, karena kita buatnya awal periode. Jadi kalau perusahaan menggunakan bulan, setiap bulan dia membuatkan laporan, maka di sini Juli 1, ya, karena awal periode. Kemudian yang keempat, pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka, maka kita buatkan jurnal pembaliknya
pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Ya, itulah cara membuat jurnal pembalik. Ya, jadi untuk tanggalnya, ya, tanggalnya itu harusnya 1, ya, bukan tanggal 30. Baik, Ananda hebat semuanya. Itulah penjelasan tentang jurnal pembalik. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita menjawab soal-soal pilihan ganda. Oke, silakan Ananda hebat semuanya. Tapi ini untuk materi jurnal pembalik ini adalah hal yang mudah sebenarnya, hampir sama dengan membuat jurnal penutup. Ya, karena itu hanya dibalik, ya. Yang hanya membutuhkan analisis adalah apakah akun itu dibalik atau tidak. Ya, karena terkadang di jurnal penyesuaian yang kita buat itu ada beberapa, dan untuk memilih yang mana yang harus dibuatkan jurnal pembalik itu yang perlu kita pahami. Ya, itu yang harus kita pahami. Namun tidak begitu perlu pemikiran, ya, karena yang penting kita paham bahwa jurnal pembalik itu jurnal yang dibuat ketika ada muncul akun real yang baru. Jadi kuncinya adalah akun real yang baru. Bagaimana kita tahu? Itu bisa kita cross check di neraca saldo setelah penutupan. Ya, kalau misalnya di neraca saldo setelah penutupan ada akun yang baru muncul sebelumnya di neraca saldo awal itu tidak ada, berarti itu perlu dibuatkan jurnal pembalik. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke soal pilihan ganda. Ya, jadi silakan Ananda hebat semuanya dijawab pertanyaannya. Jadi ketika tadi sudah menyimak pasti tahu ini. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ya. Jadi ada 5 pernyataan yang disiapkan, kita diminta yang manakah yang paling benar pernyataan itu. Jurnal pembalik dibuat oleh perusahaan setiap awal tahun, yaitu yang pertama. Kemudian jurnal pembalik hanya dibuat setahun sekali sesuai dengan siklus akuntansi. Kemudian jurnal pembalik sifatnya opsional, boleh dibuat jika diperlukan, juga boleh tidak dibuat. Kemudian jurnal pembalik merupakan syarat untuk dimulainya siklus akuntansi di awal tahun. Dan yang kelima, jurnal pembalik hanya memuat akun yang sifatnya real yang belum ada pada periode sebelumnya. Ya, hampir sama semua, ya. Hampir benar semuanya. Ya, yang manakah yang paling benar? Ya, apakah jurnal pembalik itu memang harus dibuat setiap awal tahun? Ataukah jurnal pembalik itu hanya setahun sekali? Atau jurnal pembalik itu opsional saja, boleh tidak dibuat, boleh juga tidak, boleh juga dibuat. Atau menjadi satu syarat, kalau tidak dibuat tidak bisa, ya. Atau karena hanya memuat akun yang sifatnya real, yang tidak ada pada periode sebelumnya. Ada yang mau menjawab? Silakan, boleh dijawab di chat atau mungkin raise hand, ya. Silakan raise hand untuk langsung menjawab, atau boleh ditulis di chat jawabannya apa. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepatnya, ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi di awal, ya, bahwa jurnal pembalik ini sifatnya opsional, ya.
boleh dibuat jika diperlukan, juga boleh tidak dibuat. Ya, tergantung perusahaannya. Jadi tidak menjadi suatu keharusan, tidak seperti laporan keuangan ya yang harus dibuat karena itu menjadi satu syarat, karena untuk bisa digunakan informasi akuntansi itu harus kita tahu laporan keuangannya. Tetapi kalau jurnal pembalik itu tidak mesti, ya, sehingga sifatnya opsional. Baik, soal yang kedua. Berikut transaksi yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik. Jadi di sini disediakan ada transaksi, kemudian yang manakah yang membutuhkan jurnal pembalik. Oke, tanggal 2 Desember 2020 dibeli peralatan kantor 2.500.000 secara tunai. Kemudian tanggal 10 Desember dibayar gaji karyawan. Kemudian tanggal 11 Desember dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan. Kemudian tanggal 30 ditetapkan nilai penyusutan kendaraan. Kemudian tanggal 1 pemilik menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik. Kira-kira transaksi yang mana? Oke, silakan ya dibaca baik-baik, ya dianalisis baik-baik. Kira-kira kalau di jurnal penyesuaian itu seperti apa, ya. Kemudian yang manakah yang harusnya ya sebaiknya dibuatkan jurnal pembalik. Kalau kita beli peralatan kantor, apakah ada penyesuaiannya? Ya. Atau gaji karyawan sudah dibayar? Ya, apakah perlu lagi penyesuaian? Kemudian dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan. Ya, bulan 11, tanggal 11 Desember. Ya, untuk masa tayangnya 4 bulan. Ya, berarti masih ada yang belum ditayangkan nantinya. Kemudian tanggal 30 Desember ada penyusutan kendaraan. Nah, kalau penyusutan kendaraan itu dibuatkan jurnal penyesuaian, apakah perlu dibalik? Ya. Kemudian kalau pemilik perusahaan mengambil uang atau muncul akun prive, apakah juga perlu dibalik? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau menjawab, silakan. Ada yang mau menjawab, boleh ditulis di chat. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, jadi yang paling tepatnya adalah C. Tanggal 11 Desember dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan. Ya, jadi kalau misalnya pada tanggal 11 ini kita catatnya sebagai beban iklan, otomatis di jurnal penyesuaiannya akan muncul iklan dibayar di muka. Ya, akan muncul iklan dibayar di muka. Dan ketika dicatat sebagai iklan dibayar di muka di jurnal penyesuaian, maka dia membutuhkan jurnal pembalik ya, jika perusahaan mau membuatkan jurnal pembalik ya. Jadi karena yang memungkinkan terjadinya ya itu. Jadi yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik adalah transaksi C. Oke. Selanjutnya, diketahui dalam neraca saldo per 31 Desember terdapat akun beban iklan 500.000. Iklan tersebut dibayar untuk 5 kali terbit dan sampai dengan tutup buku telah diterbitkan 2 kali. Pencatatan jurnal pembalik yang diperlukan yaitu, oke, berarti untuk transaksi ini kita harus buatkan dulu jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian seperti apa? Kemudian ketika kita balik jadinya seperti apa? Ya, silahkan kalau ada yang mau menjawab bisa ditulis di chat.
Jadi di neraca saldonya itu tertulis beban iklan, ya. Berarti pencatatannya diakui sebagai beban. Ya, jadi di awal ditulis sebagai beban iklan. Nah, kalau kita buatkan jurnal penyesuaian, berarti ada akun real yang muncul. Apa itu? Iklan dibayar di muka. Ya, iklan dibayar di muka. Nah, iklan tersebut dibayar untuk 5 kali terbit. Ya, sampai tutup buku baru 2 kali terbit. Berarti masih ada 3 kali yang belum terbit. Nah, berapa nilainya 3 kali itu? Di sini 500.000 untuk 5 kali. Berarti 1 kali terbit itu 100.000. Ya, 100.000. Sementara masih ada 3 kali yang belum terbit. Maka iklan dibayar di mukanya sebesar 300.000 di debit. Ya. Maka ketika kita balik, ini ya, jurnal penyesuaiannya berarti ini. Iklan dibayar di muka pada beban iklan di kredit 300.000. Maka ketika kita balik, maka iklan dibayar di mukanya menjadi kredit. Yang manakah di situ iklan dibayar di muka kredit? Ya. Jadi yang ketiga, beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 300.000. Oke, soal yang keempat. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo akun pendapatan sewa yaitu sebesar 4.800.000. Ya. Saldo ini merupakan sewa untuk periode 1 tahun dimulai 1 Oktober. Jurnal pembalik yang diperlukan tanggal 2 Januari yaitu ya. Di situ pendapatan sewanya. Ya. Pendapatan sewanya 4.800.000. Berarti di awal diakui sebagai pendapatan. Nah, pendapatan. Ketika dibuatkan jurnal pembalik berarti ada sewa diterima di muka ya pada pendapatan sewa. Jadi jurnal penyesuaiannya itu sewa diterima di muka. Ini yang di debit, kemudian yang di kredit pendapatan sewa. Maaf, terbalik. Pendapatan sewa ya, yang di debit. Pendapatan sewa, sewa diterima di muka. Ya, berapa nilainya? Ya. Di saldonya itu 4.800.000. Ya. Kemudian dimulai 1 Oktober 2020. Berarti dari Oktober sampai Desember itu ada berapa bulan? Oktober, November, Desember. Ada 3 bulan. Ya. 3 bulan yang sudah menjadi pendapatan. Ya, sementara yang mau kita cari di sini berapa yang belum menjadi pendapatan. Berarti ada 9 bulan, ya. 9 bulan yang belum menjadi pendapatan. 9 per 12 kali ya 4.800.000. 4.800.000 ini kan untuk 1 tahun ya. Berarti kalau 1 bulannya itu 400.000. Ya. 400.000, 4 kali 9, 3.600.000. Ya, maka jurnal pembaliknya adalah ya sewa diterima di muka pada pendapatan sewa 3.600.000. Karena dari sini, ya ini kan tadi jurnal penyesuaiannya, ya. Sini 3.600.000.
Ini juga 3.600.000. Ini AJP-nya ya. AJP-nya 3.600.000-nya dari sini. Ya. Sehingga ketika dibuatkan jurnal pembalik ini tinggal dibalik. Pendapatan sewanya jadi kredit. Kemudian sewa diterima di mukanya yang di debit. Ya. Itu. Soal terakhir. Ya, ini ada jurnal pembalik. Nah, transaksi atas munculnya jurnal balik ini yang mana? Jadi kita diminta untuk melihat kira-kira jurnal pembalik yang sudah dibuat ini berasal dari transaksi yang mana. Ya, yang pertama, perusahaan telah membayar sewa di muka untuk lebih dari 1 periode akuntansi. Ya, dia membayar sewa lebih dari 1 periode akuntansi. Kemudian yang kedua, perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Kemudian yang ketiga, perusahaan memiliki kewajiban sewa karena telah membayar di awal kepada pemilik tempat. Kemudian perusahaan tidak memiliki akun pendapatan sewa pada periode yang bersangkutan atau perusahaan terikat oleh perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan lain. Ya. Kalau kita lihat ini jurnal pembaliknya, berarti jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Itu jurnal penyesuaiannya. Berarti di awal pencatatan itu kita sudah menerima, ya, menerima pendapatan sewa di mana kita mencatatnya diakui sebagai pendapatan. Ya. Berarti kita sudah menerima sewa, bukan membayar sewa. Ya, karena ini adalah pendapatan. Ya. Berarti perusahaan telah membayar, itu tidak mungkin karena kita yang membayar. Yang A ini ya. Sementara untuk jurnal pembalik itu adalah kita menerima sewa. Kemudian B, perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Bisa jadi. Ya. Kemudian perusahaan memiliki kewajiban sewa. Ya, berarti itu beban. Ya, bukan pendapatan. Kemudian perusahaan tidak memiliki akun pendapatan sewa pada periode yang bersangkutan. Ya, itu tidak mungkin karena ada jurnal pembalik yang sudah dibuat. Ya, berarti di awal itu ada akun pendapatan. Ya. Kemudian yang E, perusahaan terikat oleh perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan lain. Ya, ada perjanjian sewa menyewa tetapi ini berkaitan dengan pendapatan sewa. Jadi yang paling tepatnya adalah B ya. Jadi perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Jadi di awal sudah memang dia terima pendapatannya ya. Tetapi masih ada yang belum dirasakan manfaatnya oleh si penyewa itu untuk periode selanjutnya. Baik, itulah 5 ya, pembahasan soal tentang jurnal pembalik. Kesimpulannya bahwa untuk menjaga konsistensi dari sistem pencatatan pada periode berikutnya maka diperlukan jurnal pembalik. Ya. Dan jurnal pembalik ini disusun dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan rekening real yang baru. Sehingga saldonya menjadi 0 dan timbul kembali rekening nominal yang sesuai dengan rekening yang terdapat pada neraca saldo sebelumnya. Dan jurnal pembalik ini adalah opsional, ya, tergantung perusahaan apakah dia memerlukan atau tidak, bukan menjadi suatu keharusan untuk dibuat. Itulah kesimpulannya. Nah, sebelum saya akhiri, ada catatan dari Abigail Adams mengatakan bahwa pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan simak dengan tekun. Jadi Ananda semua semoga tetap semangat ya, dan jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan,
Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.